alhamdulillahi munshil khalqi min adami summa salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadakuri jiranim bidhi salami majazdadam anjaramimuk latim bidami amhabatir rihumin tilqa ikadimatin wa awmadhal barkumi fi dhalma imin idami maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baqa'u lan sifat baqa'. Huwa utawi baqa' iku ibaratun ungkapan
Ansal bil adami saking dedel ora ana. Allahiki kang tetemu lil wujudi maring wujude Allah. Baqa yaitu ungkapan dari menafikan ketidakadaan yang terjadi setelah wujud, atau meniadakan ketidakadaan yang terjadi setelah wujud. Wa in syi'ta lamun ngersakaken sira, kulta mongko kena ngucap sira, huwa ibaratun an adamil akhiriyati lil wujudi ing lafat huwa ibaratun. Huwa utawi baqa iku ibaratun ungkapan an adamil akhiriyati saking ora onone akhiran lil wujudi keduwe wujude Allah. Wal ibaratani utawi ungkapan loro iku bimakna wahidin kelawan makna siji. Atau dengan bahasa lain, jika kamu kehendaki diungkapkan bahwa baqa ialah ungkapan dari adanya batas, tidak adanya batas akhir bagi wujudnya Allah. Tidak adanya batas akhir bagi wujudnya Allah. Kedua ungkapan ini sama, maknanya sama. Wa ba'dul a'immati utawi sebagiane pira-pira imam iku yaqulu dawuh sapa ba'du maknal baqai utawi maknane baqa fi haqqihi ta'ala ing dalem hae Allah ta'ala iku istimrarul wujudi terus meneruse ono fil mustaqbali ing dalem zaman kang arep teka ila ghairi nihayatin kelawan tanpa katok kama annal anna maknal kidami kaya satemene maknane kidam fi haqqihi ta'ala ing dalem hae Allah Ta'ala iku istimrarul wujudi terus meneruse wujud fil madi ing dalem zaman kang wis liwat ila ghairi nihayatin kelawan tanpa katok. Sebagian a'immah mengatakan bahwa baqa bagi Allah Ta'ala adalah terus menerusnya wujud Allah pada masa yang akan datang tanpa batas. Sebagaimana makna qidam bagi Allah Ta'ala adalah terus menerusnya wujud Allah pada masa lalu tanpa batas pula. Mudahnya ungkapan itu akan selalu ada tanpa akhiran. Akan selalu ada tanpa akhiran. Sebagai perbandingan untuk menggambarkan definisi ini, lebih mudahnya kita letakkan telapak tangan kita ini. Coba lihat telapak tangan ini. Sebelum ibu jari itu tidak ada apa-apa. Kemudian ada ibu jari, ada telunjuk, ada jari tengah, ada kelingking, ada jari manis, ada jari kelingking. Setelah jari kelingking itu juga diakhiri dengan tidak ada.
Nah, ini namanya telapak tangan ini bukan bakok namanya. Kenapa? Karena diakhiri dengan tidak ada. Juga tidak bisa disebut kidam karena diawali dengan tidak ada. Disebut kidam karena tidak diawali dengan tidak ada. Disebut bakok karena tidak diakhiri dengan tidak ada. Wa ka'anna hadhil ibarata, kaya-kaya iki ungkapan. Kaya-kaya iki ungkapan iku yajnahu condong sapa qailuha wong kang ngucap hadhil ibarat. Condong ila annal kidama maring sak temene kidam wal bako alan sak temene bako iku sifatani sifat loro nafsiyatani kang bangsa nafsiyah karone. Seolah-olah ungkapan ini mengesankan pengucapnya beranggapan bahwa kidam dan bako itu merupakan sifat nafsiyah. Seakan-akan. Kenapa li'annahuma krana sak temene kidam lan bako indahu ing dalem mungguhe qailuha iku al wujudu ana al mustamiru kang tetep fil madhi ing dalem zaman kang wis lewat wal mustaqbali lan zaman kang arep teka. Karena menurutnya keduanya kidam dan bakok merupakan wujud yang terus-menerus di masa lalu dan masa yang akan datang. Wal wujudu halih utawi wujud iku nafsiyun bangsa nafsiyah. Sementara wujud itu adalah nafsiyah. Kenapa wujud itu nafsiyah? Kemarin sudah saya singgung. Menurut Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau berpendapat bahwa wujud itu adalah ainud dzat. Karena dzat itu ada kemudian disebut wujud. Karena dzat itu ada disebut wujud. Dan oleh karenanya, karena kidam dan bako itu bersandar pada wujud, seakan-akan sekali lagi orang yang mengucapkan ini menganggap bahwa kidam dan bako itu juga termasuk bagian dari nafsiyah. Nah, kenapa Pak wujud itu dianggap nafsiyah? Li'andami tahaqquqid dzati krana ora onone nyataaken dzat. Krana ora onone nyataaken dzat bidunihi kelawan tanpa wujud. Bidunihi kelawan tanpa wujud. Karena tanpanya zat tidak akan nyata. Karenanya itu karena tanpa wujud zat tidak akan menjadi nyata. Titik. Wa hadzal madhabu utawi iki pendapat iku dhaifun pendapat kang apes, pendapat kang lemah. Li'annahuma krana sak temene kidam lan bako iku laukana talamun ana karone ana iku nafsiyata ini nafsiyah karone lazima mongko wajib apa Allah tuqala ing yen to ora den angen-angen utawa ora kena den angen-angen apa adzatu dzat bidunihi kelawan tanpa kidam lan bako
Wa dzalika utai mengkono-mengkono allatu qala adzatu bidunihima iku batilun kang batal. Bidalili annadzata kelawan dalil sak temene zat iku yuk kalu kena den angen-angen apa zat yuk kalu kena diangen-angen apa wujuduha wujude zat sumayut labu nuli den suprih apa al-burhanu dalil ala wujubi kidamiha ing atase wajibe kidame zat wa baqai halan baqai zat. Kenapa pendapat ini dianggap lemah yang mengatakan bahwa kidam dan baqa itu seakan-akan merupakan nafsiyah? Karena bila keduanya merupakan sifat nafsiyah, maka memastikan bahwa tidak dapat diterima akal wujudnya zat tanpa kidam dan baqa. Hal ini batal. Sebab apa? Dengan argumen bahwa wujud zat tanpa kidam dan baqa masih diterima oleh akal. Jadi kenyataannya wujud itu tanpa kidam dan baqa masih bisa diterima oleh akal. Kemudian baru setelah diterima oleh akal dicarikan bukti atas wajibnya kidam dan baqa bagi zat tersebut. Ini adalah argumentasi Imam Sanusi bahwa yang mengatakan kidam dan baqa itu masuk pada ranah nafsiyah ini tidak dibenarkan atau dibantah oleh beliau. Kalau sifat nafsiyah keduanya merupakan sifat nafsiyah, maka memastikan wujud itu tidak akan bisa diterima akal tanpa kidam dan baqa. Padahal dalam ranah kenyataannya wujud itu tanpa kidam dan baqa masih dapat diterima oleh akal. Wasyadda lan sad. Wasyadda itu langka sekali. Wasyadda lan sad sapa kaumun kaum. Faqalu padha berpendapat sapa kaum. Innal kidama satemene kidam wal baqa alan baqa. Wal baqa alan baqa iku sifatani sifat karone utawa sifat loro maujudatani kang ana karone takumani kang jumeneng karone bidzati ing dalem zat kal ilmi madani ilmu wal kudrati lan sifat kudrat. Ada sekelompok ulama atau orang yang menyimpang. Mereka berpendapat bahwa kidam dan baqa itu merupakan sifat yang wujud yang ada pada zat. Sifat kidam dan baqa adalah sifat yang wujud yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sifat ilmu, sifat kudrat, dan lain-lain. Kenapa pendapat ini dikatakan nyimpang? Yafa kang samar apa du'fuhu, la yakhfa kang ora samar apa du'fuhu apese pendapat. Kenapa li'annahu krono sak temene qaul utawa sak temene kelakuan iku yalzamu tetep alaihi ing atase
Yalzamu tetep alaihi ing atase kaul apa ayakuna yen to ana apa kidam lan baka ana iku qadimaini kang qadim karone aidan halih malih bikidamin kelawan sifat kidam akhara kang liya maujudin kang ana wa baqiyaini lan kang tetep karone bibaqain kelawan baqa akhara kang liya sebab memastikan bahwa keduanya itu juga bersifat kidam karena sifat kidam yang lain yang wujud sebagaimana ilmu dan kudrat dan bersifat juga bakok karena sifat bakok lain yang wujud sebagaimana ilmu dan kudrat. Saya ulangi, pendapat yang mengatakan bahwa sifat bakok dan kidam dan bakok itu adalah merupakan kidam dan bakok merupakan sifat yang wujud yang ada pada zat itu lemah. Alasannya adalah karena pendapat itu memastikan bahwa kidam dan bakok juga bersifat qadim karena sifat kidam yang lain. Bersifat bakok juga karena sifat bakok yang lain. Jadi adanya kidam ini membutuhkan kidam yang lain. Bakok ini membutuhkan bakok yang lain. Ini akan mengarah kepada terjadinya hal-hal yang akan menyebabkan tasalsul atau menyebabkan daur. Sumayan takilu nuli pindah apa al-kalamu guneman utawa pembahasan ila hadzal kidami maring iki kidam al-akhari kang liya wa hadzal baqa ilan maring iki baqa akhari kang liya fayalzamu mongko tetep fihi ma ing dalem kidam lan baqa apa ma kidam lan bako akhor yang ini apa ma perkara lazima kang tetep apa ma fil awalaini ing dalem kidam lan bako kang kawitan karone wayal zamulan dadi tetep apa tasalsul karena kidam dan bako itu butuh kidam dan bako yang lain, maka pembicaraannya akan berpindah pada kidam dan bako ini. Kemudian nanti kidam dan bakok yang lain ini akan membutuhkan kidam dan bakok yang lain lagi. Sehingga memastikan bahwa akan terjadi daur, akan terjadi tasalsul. Akan terjadi tasalsul. Begitu ya. Jadi letak kelemahannya pendapat yang mengatakan kidam dan bakok itu adalah wujud yang ada pada zat, sifat yang wujud ada pada zat ini sangat lemah karena mengakibatkan tasalsul. Wa ad'afu lan iku luweh apes min hadzal qauli tinimbang iki pendapat qauluman utawi pendapate wong farqa kang bedaaken sapa man wa qala lan berpendapat utawa ngucap sapa man
Al-kidamu utawi kidam iku salbiyun kang bangsa salbiyah. Wal baqa'u utawi baqa iku wujudiyun bangsa ana. Bangsa ana. Wal haqu utawi pendapat kang bener iku alladzi pendapat alaihi kang iku ing ngatasé alladzi al muhaqqiquna utawi pira-pira ahli tahqiq iku annahuma satemene kidam lan baqa iku sifatani sifat karone salbiyatani kang bangsa salbiyah karone ai kullun tegese utawi saben-saben siji minhuma kang tetep saking kidam lan baqa iku ibaratun ungkapan ansalbi makna saking dedel utawa melepaskan makna layaliku kang ora patut apa makna ora patut bihi kelawan Allah walaisalan ora ono iku lahuma keduwe kidam lan baqa apa makna maujudun kang ono fil khariji ing dalem kenyataan anidihni adoh saking ati. Yang lebih lemah lagi dari pendapat di atas adalah pendapat orang yang membedakan antara kidam dan baqa. Ia menyatakan bahwa kidam adalah sifat salbiyah, sementara baqa adalah sifat wujudiyah. Ini pendapat ini lebih lemah lagi. Yang benar bagaimana? Pemahaman yang benar yang dipedomani oleh ulama-ulama ahli tahqiq bahwa kidam dan baqa merupakan sifat salbiyah kedua-duanya. Kedua-duanya adalah sifat salbiyah. Maksudnya masing-masing dari kidam dan baqa merupakan ungkapan dari menafikan makna yang tidak pantas bagi Allah Ta'ala. Menafikan makna yang tidak pantas bagi Allah ini loh namanya salbun. Dan kemudian disebut dengan salbiyah. Dan keduanya tidak mempunyai makna yang maujud dalam kenyataan atau yang dapat dilihat secara kasat mata jauh dari hati. Ini adalah pendapat yang dipedomani oleh ulama-ulama kita. Jadi kidam dan baqa tidak mempunyai makna yang maujud dalam kenyataan. Karena dia adalah maknan hingga bisa ditangkap dalam hati, tidak dapat dilihat dalam kenyataan. Ini adalah seputar perdebatan tentang kidam dan baqa. Jadi kelemahannya di mana oleh Imam Sanusi ini sudah disebutkan. Wa mukhalafatu lil hawadisi. Nah kalau mau kamu simpulkan boleh kamu catat. Jadi seputar perdebatan ulama tentang kidam baqa itu ada 4. Yang pertama adalah yang menyatakan bahwa kidam dan baqa adalah sifat salbiyah kedua-duanya. Dan ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa pendapat inilah yang dipegang oleh para ulama. Yang kedua, mengatakan bahwa kidam dan baqa adalah sifat nafsiyah kedua-duanya. Tadi sudah dibantah oleh Imam Sanusi. Yang ketiga, sifat wujudiyah. Dan yang pendapat yang keempat, yang terakhir,
ada yang mengatakan bahwa qidam adalah sifat salbiyah, sedangkan baqo adalah sifat wujudiyah. Nah, ini yang kemudian digarisbawahi oleh Imam Sanusi, bahwa pendapat yang harus kita pegang, karena apa yang kita pegang, dan inilah yang dijadikan pedoman mayoritas ulama, adalah qidam dan baqo merupakan sifat salbiyah kedua-duanya. Sudah, ini adalah sifat baqo. Satu-satu biar nanti ndak ya. Satu-satu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.